Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Rifki Jolentoro dengan NIM 2022 103703111421. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuis statistika probabilitas analisis regresi data. Di sini pembahasannya itu ada 5. Itu adalah yang pertama itu ada uji asumsi klasik regresi, yang kedua ada pemodelan regresi, yang ketiga ada uji parsial regresi, yang keempat ada uji simultan regresi, dan yang kelima ada uji kebaikan model R2. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu uji asumsi klasik regresi. Oke, sebelum memasuki materi lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistika untuk memahami hubungan antara variabel independen dan dependen. Dengan mencari persamaan matematis, regresi memodelkan sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen. Oke, dalam ini ada 3 metode kita gunakan, yaitu ada normalitas, ada heteroskedastisitas, ada dan yang terakhir ada autokolerasi. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, itu normalitas. Uji normalitas itu adalah metode statistika yang digunakan untuk menilai sejauh mana distribusi data mengikuti pola distribusi normal. Pengujian normalitas seperti uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk membantu mengidentifikasi apakah data memiliki distribusi normal. Hasil uji ini mempengaruhi keputusan penggunaan metode statistika parametrik atau non-parametrik dalam analisis data, karena kebanyakan teknik parametrik mengharapkan data bersifat normal. Lalu ada heteroskedastisitas. Ini adalah ketidakseragaman variabilitas dalam sebaran kesalahan model regresi. Ini menunjukkan bahwa varians dari kesalahan tidak konstan, melintasi berbagai tingkat nilai variabel independen. Heteroskedastisitas dapat mempengaruhi akurasi estimasi parameter dan uji hipotesis dalam analisis regresi, mengancam asumsi homoskedastisitas. Oke. Lalu ada autokorelasi. Autokorelasi merujuk pada hubungan antara nilai-nilai suatu variabel dengan dirinya sendiri pada waktu sebelumnya dalam rangkaian waktu atau data berurutan. Dalam konteks analisis regresi, autokorelasi seringkali muncul sebagai pola ketergantungan antara residual model regresi pada periode waktu tertentu. Autokorelasi dapat mengakibatkan perkiraan parameter yang tidak efisien dan mempengaruhi hasil uji hipotesis. Oke, di sini seperti bisa dilihat, ini adalah variabel dari wine quality. Di sini saya mengambil data dari kualitas wine. Jadi di dalamnya itu ada beberapa variabel, ada fixed acidity, ada volate acidity, ada citric acid, ada residual sugar, ada calories, ada free sulfur dioxide, ada total sulfur dioxide, ada density, pH, dan alkohol. Jadi dari variabel ini itu menentukan dari kualitas dari masing-masing wine yang ada. Oke, dari masing-masing variabel ini bisa dilihat normalitasnya itu semuanya berdistribusi normal. Nanti penjelasan untuk ini akan saya jelaskan nanti. Lalu di sini heteroskedasitasnya itu ada semua dan autoklarasi juga ada semua. Oke, di sini kita masuk ke pemodelan regresi. Di dalam pemodelan regresi itu ada yang namanya uji parsial atau uji T. Jadi uji parsial atau uji T digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi signifikasi statistik dari setiap variabel independen secara individual. Dengan uji T, kita menilai apakah kontribusi variabel tertentu terhadap model regresi signifikan atau tidak. Nilai T statistik dibandingkan dengan ambang signifikasi untuk menentukan apakah variabel memiliki dampak yang nyata. Uji ini membantu peneliti atau analisis memahami sejauh mana setiap variabel mempengaruhi variabel dependen dalam sebuah regresi. Selanjutnya, itu ada uji simultan atau uji F atau bisa juga disebut uji ANOVA. Uji simultan atau uji F atau uji ANOVA atau disebut analisis of variance itu digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi signifikasi keseluruhan model regresi. Uji ini menguji apakah setidaknya satu variabel independen memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen
dengan membandingkan variabilitas dalam model regresi dengan variabilitas dari model tanpa variabel independen. Uji F membantu menentukan apakah model secara keseluruhan memiliki kontribusi yang signifikan. Jika nilai F statistik signifikan, maka setidaknya satu variabel independen memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen dalam model. Lalu selanjutnya ada uji kebaikan model atau R-square. Uji kebaikan model atau R-square adalah metrik evaluasi dalam analisis regresi yang mengukur seberapa baik variabilitas variabel dependen dijelaskan oleh model. Nilai R-square berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilainya, semakin baik modelnya. Ini menunjukkan proporsi variabilitas yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Meskipun R-square memberi gambaran tentang kebaikan model, penting untuk dipadukan dengan nilai lainnya, karena R-square dapat meningkat meskipun variabel yang lebih tidak relevan ditambahkan ke model. Oke, di sini kita masuk ke manual status data 5 variabel numerik. Di sini saya menggunakan 5 variabel numerik, yaitu ada fixed acidity, ada violet acidity, ada citric acid, residual sugar, dan alkohol. Di sini variabel dependennya itu adalah alkohol. Oke, di sini dari uji parsial, uji T-nya. Jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, itu berarti ada pengaruh signifikan. Nah, apabila p-value-nya itu lebih dari 0,05, berarti tidak ada pengaruh signifikan. Jadi bisa dilihat di sini, dari data-datanya di sini, itu cuma residual sugar yang itu yang melebihi 0,05. Berarti dia itu tidak ada pengaruh signifikan. Yang lainnya itu di bawah 0,05, berarti itu ada pengaruh signifikan. Oke, selanjutnya ini ada uji simultan atau uji F ANOVA. Sini bisa dilihat jika p-value-nya kurang dari 0,05, itu berarti setidaknya satu variabel independen memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya dia lebih dari 0,05, tidak terdapat bukti signifikan bahwa setidaknya satu variabel independen memberikan kontribusi terhadap model. Oke, di sini bisa dilihat bahwa uji simultan F-nya itu di bawah 0,05, yang berarti itu setidaknya satu variabel independen memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Sini uji kebaikan model S-square. Di sini uji kebaikan model R-square saya itu adalah 0,192015882, yaitu 19,20%. Di sini masuk ke Python dengan menggunakan 100 data 5 variabel numerik. Di sini saya masih menggunakan variabel yang sama seperti yang awal, itu fixed acidity, ada violet acidity, citric acid, residual sugar, dan alkohol. Yang dengan variabel dependennya masih sama, yaitu adalah alkohol. Di sini uji parsial atau uji T-nya. Jadi bisa dilihat di sini dari outputnya, kalau variabel acidity memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel folate acidity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap dependen. Jika citric acid itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan yang terakhir residual sugar itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ini adalah uji simultannya, uji Evanova-nya. Dilihat dari sini, kalau misalnya dari variabel kelima tadi menggunakan variabel alkohol sebagai dependen, itu menghasilkan output itu setidaknya satu variabel independen memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Bisa dilihat uji F-nya, ini adalah 5,6444 sekian, dan p-value untuk uji F-nya itu 0,0044 sekian. Ini adalah uji kebaikan model atau R-square-nya. Jadi R-square-nya itu 0,19201 sekian. Jadi interpretasi R-square-nya itu model regresi secara keseluruhan menjelaskan sekitar 19,20% dari variabilitas dalam data. Ini adalah data Python 1000 data yang menggunakan 12 variabel numerik. Jadi ini adalah data lengkapnya, yaitu menggunakan 12 variabel numerik, yaitu ada fixed acidity, violet acidity, citric acid, residual sugar, calories, free sulfur dioxide, total sulfur dioxide, density, pH, surplus, alcohol, quality, dan ID.
Dan di sini saya masih menggunakan alkohol sebagai variabel dependennya. Nah, di sini bisa dilihat dari uji parsial uji T-nya itu kalau fixed acidity itu memiliki pengaruh signifikan. Kalau violet acidity itu memiliki pengaruh signifikan juga. Di sini yang tidak memiliki pengaruh signifikan itu adalah sulfur dioxide. Lalu mungkin awalnya itu aja yang tidak memiliki pengaruh signifikan dari data. Di uji simultan, ini adalah uji simultan dari 1000 data 12 variabelnya. Jadi uji F statistiknya itu ada 247,877 sekian. P value untuk uji F-nya itu 4,64 sekian. Jadi interpretasi dari uji F-nya dari 12 variabel tadi, itu setidaknya satu variabelnya itu independen memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Ini adalah uji kebaikan model R square. Jadi R square-nya itu 0,706 sekian. Dan interpretasi dari R square-nya itu model regresi secara keseluruhan menjelaskan sekitar 70,68% dari variabilitas dalam data. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.